Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ernanda Aditya Permono. Saya dari kelas D. Di sini saya akan menjawab beberapa tabel kosong yang terdapat pada tugas keempat hidrologi ini. Untuk yang A ini, jawabannya adalah return flow. Return flow adalah air yang berasal dari lahan pertanian atau sejenisnya yang setelah 3-4 minggu digunakan untuk irigasi lahan dikembalikan lagi ke sungai. Lalu untuk yang B ini menurut saya jawabannya adalah base flow. Base flow adalah aliran air di bawah tanah atau aliran dasar yang mengalir menuju ke area irigasi, atau dalam konteks ini area irigasinya adalah sungai, lalu mengalir ke laut. Lalu untuk yang C ini jawabannya adalah stream flow. Stream flow adalah aliran air yang berasal dari air limpasan yang berasal dari lereng gunung yang berdekatan dan dari aliran air yang keluar dari tanah lalu mengalir ke sungai. Air stream flow ini berasal dari air limpasan yang bergerak dari daratan atau perairan. Perkenalkan, nama saya Anggi Fajar Hidayat. Pada bagian yang selanjutnya ini, melanjutkan dari teman saya akan kembali menjelaskan mengenai proses pembentukan runoff, yaitu pada bagian D seperti yang ada pada layar, yaitu ada yang namanya evaporasi. Pada evaporasi ini adalah perpindahan molekul air ke dalam atmosfer dari permukaan air bebas tanah maupun air yang terhadang oleh tumbuh-tumbuhan. Selanjutnya pada proses E ada yang namanya transpirasi. Transpirasi sendiri adalah penguapan air yang terjadi atau dilakukan oleh tumbuh-tumbuhan. Kemudian yang terakhir seperti yang ada pada layar, yaitu pada proses F itu ada yang namanya intersepsi atau interception. Interception ini adalah hujan yang jatuh di atas pohon, di mana sebagian melekat pada tajuk daun maupun batang yang merupakan tampungan atau simpanan. Secara sederhana, intersepsi ini didefinisikan sebagai proses pengambilan air pada vegetasi, yaitu yang terjadi pada daun, kulit kayu, rumput maupun tanaman-tanaman lain. Sekian penjelasan dari saya. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Vina Karlina. Saya akan menjelaskan mengenai tugas keempat hidrologi. Saya akan menjelaskan apa itu transpirasi yang ditunjukkan pada gambar G. Transpirasi adalah suatu proses uap air yang dibawa oleh tanaman dari akar dengan melalui pori-pori daun yang selanjutnya berubah menjadi uap yang kemudian dilepaskan ke atmosfer. Kemudian ada yang kedua, ada infiltrasi yang ditunjukkan oleh gambar H. Infiltrasi sendiri merupakan proses meresapnya air yang berada di permukaan tanah yang masuk ke dalam lapisan tanah. Kemudian gambar I yang merupakan overland flow adalah air hujan yang meninggalkan daerah aliran sungai atau das setelah terjadi hujan atau badai. Kemudian ada trough fall adalah proses yang menggambarkan bagaimana daun basah menumpahkan air berlebih ke permukaan tanah dan ditunjukkan pada gambar J. Halo, nama saya Agisa Nurudianti. Saya di sini akan menjelaskan tentang tugas 4, yakni terlihat pada gambar tersebut water table itu ditunjukkan oleh objek A, di mana water table ini adalah air permukaan tanah. Sedangkan groundwater ini ditunjukkan oleh objek D. Groundwater merupakan air tanah. Sumber air yang murni, air tanah ini terletak di lapisan bawah permukaan tanah. Kedalamannya tergantung kondisi tanah di suatu tempat. Jadi, pasti beragam atau tidak sama tingkat kedalamannya. Selanjutnya, capillary fringe. Capillary fringe ini ditunjukkan oleh objek B.
Pinggiran kapiler ini adalah capillary fringe atau pinggiran kapiler adalah lapisan bawah permukaan di mana air tanah merembes dari permukaan air dengan aksi kapiler untuk mengisi pori-pori. Selanjutnya yakni variable source area for saturation excess overland flow, yakni ditunjukkan oleh objek J. Pada beberapa lokasi, kapasitas infiltrasi mungkin begitu tinggi dan hampir tidak pernah menghasilkan aliran permukaan. Sedangkan pada daerah lain yang infiltrasinya rendah menghasilkan aliran permukaan dari curah hujan ringan. Sekian dari saya, terima kasih.